Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Asyura pada saat-saat kita sekarang memperingati peristiwa yang bersejarah itu. Saya hanya ingin membahas ayat Al-Quran yang selalu dibacakan oleh Imam Husain pada peristiwa Asyura. Ayat Quran itu adalah surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Selama di Karbala itu, Imam Husain tidak henti-hentinya mengulang-ulang ayat Al-Quran ini. Artinya, di antara orang-orang yang beriman itu, ada sekelompok orang yang membenarkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah memenuhi ajalnya. Di antara mereka ada yang sedang menunggu dan mereka tidak mengubah agama dengan perubahan apapun. Mengapa Imam Husain mengutip ayat ini dalam peristiwa itu? Ayat ini menceritakan bahwa di kalangan kaum mukminin itu ada orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Tentu arti sebaliknya, bahwa di kalangan kaum mukminin pun ada orang-orang yang tidak memenuhi janjinya kepada Allah. Dan itu masih disebut kelompok mukminin juga. Ada kaum mukminin yang memenuhi perjanjian dengan Allah, ada kaum mukminin yang melanggar perjanjian. Di dalam Al-Quran kita temukan, kalau ada orang Islam yang bertengkar, bukan saja bertengkar malah sampai berperang, Al-Quran masih menyebut orang Islam yang berperang itu dua-duanya mukmin. Misalnya di dalam ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, kalau ada dua kelompok di kalangan kaum mukminin saling berbunuhan, Al-Quran menyebutnya orang yang saling berbunuhan itu pun masih disebut sebagai orang-orang mukmin juga. Kedua-duanya mukmin. Karena itu di sini pun Al-Quran menyebut di antara orang mukmin itu ada sekelompok yang memenuhi janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang memenuhi janji itu ada yang jatuh gugur sebagai syuhada dalam memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Di antaranya juga ada yang menunggu waktunya untuk gugur juga sebagai syuhada. Dalam peristiwa Karbala memang kemudian terjadilah kelompok itu. Dan orang-orang yang ikut kepada Imam Husain adalah orang-orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keberagamaan kita sebetulnya adalah pemenuhan perjanjian kita dengan Allah. Ibu-ibu hafal itu satu ayat dalam surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku sudah berjanji kepadamu, hei anak Adam, bahwa kamu tidak boleh menyembah selain Allah saja. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Janganlah kamu menyembah setan, karena setan itu adalah musuh yang jelas bagi kamu. Wa ani'buduni, dan beribadahlah kepadaku. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Dan yang disebut oleh Imam Husain sebagai sekelompok orang yang memenuhi janjinya adalah orang-orang yang sudah memutuskan melepaskan diri dari pengabdian kepada setan dan tunduk kepada pengabdian kepada Allah yang Maha Pengasih itu. Itu bisa kita ketahui dari khutbah Imam Husain yang akan saya bacakan dengan singkat. Setelah membaca ayat itu, Imam Husain salamullahi alaihi
menyampaikan khutbahnya, Ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man ra'a minkum sultanan ja'ira mustahillan li haramillah naqifan bi ahdihi mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillahi bil ithmi wal udwan falam yughri alaih biqaulin wala bifa'lin kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahu madkhalahu wa qad 'alimtum anna haula'il qaum qad lazimu ta'ata syaitan wa tawallaw an ta'atir rahman wa azharul fasada wa atalul hududa wasta'tharu bil fai wa ahallu haram Allah wa harramu halala wa inni ahaqqu bihadzal amr. Wahai manusia, itu kata Imam Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian menyaksikan seorang penguasa yang zalim, yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, yang memutuskan perjanjiannya, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, kemudian memperlakukan hamba-hamba Allah dengan dosa dan permusuhan, lalu orang itu tidak mau melakukan perubahan di atasnya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, maka wajiblah bagi Allah memasukkan dia pada kedudukan yang sama. Maksudnya barang siapa yang melihat ada penguasa yang berbuat zalim, yang memperlakukan hamba-hamba Allah dengan dosa dan permusuhan, kemudian dia tidak bergerak apa-apa, tidak berbuat apa-apa, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, maka Allah akan memasukkan dia sama dengan kelompok orang yang zalim itu. Wa qad alimtum, dan kalian sudah tahu bahwa kaum itu sudah memastikan pada dirinya untuk mentaati setan. Mereka sudah mematuhi perintah setan dan sudah berpaling dari ketaatan kepada Allah. Itu yang tadi kita sebut, perjanjian kita dengan Allah itu ialah tidak mentaati setan dan mematuhi Allah saja. Alam a'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Kata Imam Husain, yang ini kaum ini malah sudah mentaati setan dan berpaling dari ketaatan kepada Allah. Kemudian mereka timbulkan kerusakan di bumi, mereka tangguhkan hukuman Allah, dan mereka berlomba-lomba mendahulukan kepentingan dunia, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kita tidak punya waktu untuk membicarakan khutbah Imam Husain ini. Di tangan saya ini ada sebuah kitab ditulis oleh Said Husain Fadlullah. Saya ingin hanya mengutip dari Said Husain Fadlullah berkenaan dengan khutbah Imam Husain itu. Yang pertama, bahwa peristiwa Asyura adalah peristiwa ketika seorang mukmin berusaha memenuhi janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Janjinya itu apa? Yaitu untuk mentaati Allah dan meninggalkan ketaatan kepada setan. Dan bahwa yang mengikat kita semua di dalam Islam itu adalah perjanjian kepada Allah. Kemudian Said Husain Fadlullah memberikan sebuah contoh yang menurut saya sangat mengharukan. Wala yabqa lana ila an nafhama mawqifana alladhi yamtaddu min mawaqifi ashabil Husain alaihi salam wa huwa mawqiful insan alladhi yas'uru bil mas'uliyati amama Allah fayaj'alu hayatahu munsajimatun ma khatil mas'uliyah. Sekarang kita harus memahami sikap kita sebagai pelanjut dari sikap para sahabat Imam Husain, yaitu sikap seorang manusia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai contoh, kata Said Husain Fadlullah, marilah kita lihat contoh seorang budak hitam bekas pembantunya Abu Dzar Al-Ghifari yang bernama Jun. Ditulisnya jim, wawu, dan nun.
Bisa kita baca Jun, bisa kita baca John, bisa kita baca Jaun, tapi umumnya dibacanya Jun. Jun itu dahulu bekerja menjadi budaknya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, adalah seorang yang dipuji Rasulullah karena lidahnya selalu jujur. Di kolong langit ini, kata Rasulullah, tidak ada orang yang lebih jujur lidahnya seperti lidahnya Abu Dzar. Pernah dalam satu perdebatan, Abu Dzar berdebat dengan seorang sahabat Nabi yang lain, dan tanpa sadar Abu Dzar menyebut-nyebut warna kulit sahabatnya itu. Ya Ibnas Sauda, kata. Lalu Rasulullah marah. Beliau menepuk bahu Abu Dzar. Tofaso, celaka kamu Abu Dzar. Tidak ada kelebihan seseorang karena warna kulitnya. Tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan dengan orang asing, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najun itu berkhidmat kepada Abu Dzar sampai Abu Dzar menghembuskan nafasnya yang terakhir di Rabazah dalam pembuangan. Setelah itu ia ikut Imam Husain. Kemudian Imam Husain pada malam terakhir mau menjelang malam Asyura itu, on the eve of Asyura, Imam Husain itu berkata, "Ya Jun, anta fi idnin minni, fa innama tabi'tana talaban lil afiyah, fala tabtali bi tariqatina." Hei Jun, engkau sudah dapat izin dari kami. Bukankah kamu ikut kami ini karena untuk memperoleh keselamatan, karena ingin hidup sejahtera? Padahal sekarang ini kalau engkau ikut kami, pastilah engkau itu akan mendapat kecelakaan. Karena itu tidak usah ikut, silahkan pergi. Lalu apa jawab Jun itu? Ya Sayyidi, ana firraha alhasu qusa'akum wa fi siddati akhdulukum, wallah inna rihi lamuntin wa inna hasabi lalaim wa lawni la aswad fatanaffas alayya bil jannah fatatibu rihi wa yasrafu hasbi wa yabyaddu wajhi. Apakah aku mengumpulkan remah-remah yang kau berikan ketika engkau berada dalam kesenangan dan kemudian mengkhianatimu ketika berada di dalam kesusahan? Demi Allah, mungkin tubuhku ini, bauku ini jelek, mungkin keturunanku ini rendah, mungkin warnaku ini hitam, tapi tiupkanlah kepadaku wewangian surga, biar supaya harum semerbak diriku, supaya mulia keturunanku, supaya putih wajahku. Ucapan Jun ini juga menunjukkan bahwa di dalam Islam kemuliaan hasab itu, kemuliaan keturunan, ditentukan oleh tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Sayyidina Rasulullah, wa taharrak hadal insan fi khattis syahadah, maka bergeraklah ini manusia ini sampai akhirnya termasuk yang gugur syahid di dalam peristiwa Karbala. Salah satu di antara yang kita baca dalam doa ziarah, al-arwah allati halat bifinaik, para arwah yang gugur di halaman Karbala, di halaman Imam Husain itu. Nah, di antaranya adalah Jun yang meningkatkan kemuliaan keturunannya itu dengan pengorbanan untuk Islam. Jadi pemutihan wajah itu hanya sebuah metafora, hanya sebuah lambang tentang kebersihan hati. Kemudian satu lagi, di antara sahabat Imam Husain itu ada yang bernama Habib bin Mazahir dan Muslim bin Aus saja. Habib dan Muslim saja. Muslim itu berperang, kemudian luka-luka parah. Menjelang kematian, Imam Husain dan Habib bin Mazahir mendekati dia yang berada dalam keadaan luka-luka parah itu, fi halatil ihtidar, menjelang kematian dia. Lalu berkatalah Habib, ini kawannya, kepada Muslim, demi Allah, sekiranya aku ini tidak tahu bahwa aku akan mengikutimu, aku ingin sekali engkau berwasiat kepadaku. Karena seorang sahabat harusnya memberi wasiat kepada sahabatnya pada hari-hari terakhirnya yang berurusan dengan keluarganya.
walakin mushkilati anni sa'amutu min ba'dika wa sa'asiru fi nafsit tariq. Tapi kesulitanku itu ialah aku bakal mati juga sesudahmu, dan aku pun akan menempuh perjalanan yang sama denganmu. Memang aku pernah menginginkan agar engkau berwasiat kepadaku dan aku menjalankan wasiatmu itu. Faqala lahu, tapi berkatalah Muslim kepadanya, li wasiyah, sungguh aku ini punya wasiat kepadamu, dan engkau bisa memenuhi wasiat itu sekarang juga. Wama wasiyatuk, apa wasiatmu itu? Usika bihada jahidunahu hatta tamut, aku wasiatkan kepada engkau untuk berjuang bersama orang ini, sambil menunjuk kepada Imam Hussein, berjuanglah bersama dia sampai engkau meninggal dunia. Itu wasiat yang terakhir. Dia tidak pikirkan keluarganya, tidak dia pikirkan sanak familinya. Wasiat dia ialah berdirilah di belakang Imam Hussein, teruskan perjuangan kamu hatta tamut, sampai engkau meninggal dunia. Itu kan yang pertama yang bisa dipelajari, kata Said Husain Fadlullah. Yang kedua, tadi disebutkan di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Hussein, ciri pemimpin yang harus kita tentang. Tapi kita tidak sempat membicarakan ini lebih terperinci. Tapi salah satu di antara ciri pemimpin yang harus kita tentang adalah yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dan marilah saya baca ini penjelasan Said Husain Fadlullah. Yarwi annal Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam iltaqa fi ahadil ayyam birajulin ila janibil Ka'bah wa ma'ahu ba'du ashabih, faltafata ila ahadihim qailan lahu atara ila hadhihi al-Ka'bah kam hiya 'azimatun laha wa hurmatun 'inda Allah. Diriwayatkan Imam Ja'far As-Sadiq satu hari berjumpa dengan seseorang di samping Ka'bah. Bersama beliau juga ada sahabat-sahabatnya. Lalu ia berpaling kepada salah seorang di antara mereka seraya berkata, kau lihat Ka'bah ini, betapa agungnya Ka'bah ini dan betapa mulianya Ka'bah ini di hadapan Allah. Bala innahal Ka'bah, memang benar ini Ka'bah. Wa may yastati'u hadmal Ka'bah fadunya tanhadi litabqal Ka'bah. Siapa yang bisa menghancurkan Ka'bah? Sekiranya dunia ini hancur, Ka'bah masih akan tetap berdiri. Kemudian Imam Ja'far berkata, inna hurmatal mu'mini indallah a'zamu min hurmatil Ka'bati bisab'ina marratan. Sesungguhnya kemuliaan, kehormatan seorang mukmin itu di hadapan Allah jauh lebih agung dari kehormatan Ka'bah sampai 70 kali. Saya masih mengutip dari Said Husain Fadlullah. Kalau seseorang menghancurkan satu bebatuan dari bebatuan Ka'bah, apa yang akan terjadi di seluruh dunia Islam ini? Pasti akan terjadi kegemparan karena ada seorang berani merobohkan bebatuan Ka'bah. Kalau ada seseorang melemparkan kotoran ke Ka'bah, apa yang akan terjadi di seluruh dunia Islam? Pasti akan terjadi kegemparan luar biasa. Tapi kata Said Husain, ajaib, ada orang yang menjatuhkan kehormatan orang Islam, yang menjelek-jelekan kehormatan Islam, yang memfitnah sesama kaum muslimin, memburuk-burukan nama dia di hadapan orang banyak. Tidak gempar seluruh kaum muslimin. Padahal dosanya menjatuhkan kehormatan orang Islam itu 70 kali lebih besar dari dosa mengotori kehormatan Ka'bah. Bahkan kemudian di dunia Islam, para penguasa Islam itu bukan saja menjatuhkan kehormatan orang Islam, tapi juga mengazabnya, memenjarakannya, membunuhnya. Padahal dulu di antara khutbah Nabi yang terakhir ialah, hari ini diharamkan darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin. Maka kemudian setelah itu muncullah para penguasa, para pemimpin yang menghalalkan darah kaum muslimin. Biasanya sebelum menghalalkan darahnya, itu dihalalkan dulu kehormatannya. Maksud dihalalkan kehormatannya itu artinya bolehlah dia difitnah, boleh dia dikorbankan, boleh dia dijelek-jelekan, boleh dia dijatuhkan harga dirinya. Saya baru saja
baca sebuah buku tentang asal-usul tindakan kekerasan di dunia ini. The Genesis of Violence, asal-usul dari kekerasan. Salah satu diantaranya biasanya, kita ini kalau mau melakukan kekerasan kepada orang lain, ada moral deterrent, ada hambatan moral dalam hati itu. Kita tidak suka tuh betul kalau mukul atau membunuh orang itu, ada penghambat di dalam diri kita. Tapi itu penghambat itu bisa kita hancurkan dengan cara orang yang akan kita serang itu harus dibikin bukan orang lagi, harus tidak dianggap orang lagi. Untuk itu biasanya terhadap musuh itu kita lemparkan segala keburukan, segala kejahatan, segala kejelekan. Karena sesudah itu kan bukan manusia lagi yang kita serang itu kan setan, itu orang jahat, itu orang macam-macam lah. Nah, karena itu sebelum menghalalkan darah, biasanya kita mendahuluinya dengan menghalalkan kehormatan. Dan Imam Husain adalah salah seorang di antara pemimpin sebuah madhab yang sepanjang sejarah para pengikutnya itu dihalalkan kehormatannya dan tidak jarang juga dihalalkan darahnya. Seperti yang terjadi di beberapa negara di sekitar kita, di tetangga kita. Nah, kalau kita menemukan pemimpin yang seperti itu, yang mustahillan liharamillah, yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kita punya kewajiban untuk menentangnya dan mengubahnya dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, saya kira itu sebagian kecil yang ingin kita bicarakan dari peristiwa Asyura. Dan insya Allah mungkin selama bulan Muharram dan selanjutnya kita akan terus mencoba mempelajari semangat Imam Husain di dalam memenuhi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memenuhi perjanjian itu pilihannya ada dua. Dia gugur sebagai syahid atau dia menunggu saat yang sama. Kata Sayyid Husain, yang maksud menunggu itu ialah kalau kita belum gugur sebagai syahid, maka kita harus mempersiapkan langkah-langkah kita supaya satu saat kita juga dihitung sebagai orang yang gugur sebagai seorang syahid. Dan di antara kita yang hadir di sini ini sudah menyaksikan salah seorang antara peserta pengajian ini yang menurut saya syahid di tempat ini. Karena dia meninggal dunia dalam keadaan sedang mencari ilmu. Bacalah beberapa hadis yang mengatakan bahwa kalau orang sedang mencari ilmu, para malaikat menghamparkan sayapnya. Dan kalau dia mati ketika dia mencari ilmu, dia mati sebagai seorang syahid. Dan di tempat ini sudah gugur awwalu syahidah fi hadzal makan, syahid yang pertama di sini. Dia termasuk man qada nahbah, yang sudah memenuhi janjinya, sementara kita adalah man yantazir, yang menunggu giliran insyaallah untuk satu saat kita juga memperoleh kehormatan sebagai orang yang meninggal sebagai syahid. Dan ciri orang yang syahid adalah orang yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf karena kalau kepanjangan, dan silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan kursus training mubalighah dengan Muharram atau apa saja. Yarwi annal imam Ja'faran as-Sadiq iltaqa fi ahadil ayyami bi rajulin ila janibil Ka'bati wa ma'ahu ba'du ashabih faltafata ila ahadihim qailan lahu atara ila hadhil Ka'bah kam hiya azimatun wa laha hurmatun indallah. Qala bala innahal Ka'bah wa man yastati'u hadmal Ka'bah fadunya tanhadimu litabqal Ka'bah. Qala inna hurmatal mu'mini indallahi a'zamu min hurmatil Ka'bati bisab'ina marratan. Mungkin yang saya ulangi hadis yang ininya aja, yang terakhir. Inna hurmatal mu'mini indallahi a'zamu min hurmatil Ka'bati bisab'ina marrotan. Sesungguhnya kehormatan seorang mukmin di hadapan Allah jauh lebih agung dari kehormatan Ka'bah 70 kali. Jadi kehormatan seorang mukmin 70 kali lebih agung dari kehormatan Ka'bah.
Sebelum saya menyampaikan apresiasi dengan pertemuan saudara-saudara kita, orang-orang memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Amerika saya berjumpa dengan seorang perempuan dari Kenya yang kebetulan mengikuti salah satu tarekat. Di Afrika banyak sekali berkembang aliran-aliran tarekat. Lalu dia cerita, dia punya pelajaran dari gurunya yang sangat berharga. Dan gurunya itu bapaknya sendiri. Jadi syekhnya itu bapaknya sendiri. Satu saat dia berjalan ke pasar atau gimana, dia menemukan ada orang yang berpakaian lusuh, kotor, sedang terpuruk di pinggir jalan. Sebagai kanak-kanak, dia menunjukkan perasaan tidak sukanya lah. Begitu sampai ke rumah, bapaknya kemudian bercerita, mau ngajar anaknya ini. Kata bapaknya, bukan singkatnya cerita, karena ceritanya panjang lagi. Dulu itu ada seorang yang bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya, tetapi ternyata tanpa sepengetahuan orang kaya itu, pembantu itu adalah seorang waliullah, ya, seperti kita ketahui. Saya kira cerita itu pernah kita dengar. Karena si pembantu itu tidak mau tinggal bersama ini, kalau malam hari dia minta diizinkan tinggal di luar rumahnya. Malah dia memilih istal kuda itu sebagai tempat tinggalnya. Malam hari ketika tuannya mau menyuruh dia menyaksikan bahwa istal kuda itu dipenuhi dengan cahaya ilahi, seakan-akan lampu bergantung di atas kepala dia yang sedang sujud. Tahulah dia bahwa itu seorang waliullah. Dan ketika esok harinya si tuannya meminta maaf dan menceritakan apa yang dia lihat, si pembantu itu berdoa, Tuhan, kau sudah bukakan rahasiaku, ambillah aku sekarang juga. Dan waktu itu juga gugurlah dia di hadapan tuannya itu. Karena sebagai waliullah dia tidak ingin rahasianya itu diketahui orang. Itu diceritakan oleh bapaknya kepada anaknya. Akhirnya kata bapak itu, karena itu janganlah sekali-kali kamu merendahkan kehormatan seorang Islam, apapun keadaan dan penampilan mereka. Karena siapa tahu mereka itu adalah sebagian dari waliullah, sebagian dari kekasih-kekasih Allah. Sebetulnya itu tafsir berikutnya untuk menjelaskan hadis bahwa kehormatan seorang mukmin di hadapan Allah jauh lebih agung 70 kali dari kehormatan Ka'bah. Karena itu juga menjatuhkan kehormatan seorang Islam dengan mempergunjingkannya, dengan menjatuhkan harga dirinya, dengan menjelek-jelekannya, apalagi dengan memfitnahnya, itu dosanya 70 kali lebih besar dari dosa menghancurkan kehormatan Ka'bah. Rasulullah juga syahid itu. Kitab-kitab tarikh menyebutkan Rasulullah itu meninggal dalam keadaan diracuni. Qutila masmuman, kata Rasulullah itu dibunuh dalam keadaan diracun. Dan seluruh para imam ahlul bait semuanya syahid. Ada yang syahidnya dengan ditumpahkan darahnya, dan ada yang syahidnya karena racun itu. Mengapa tidak seluruh yang syahid itu kita peringati? Kenapa hanya Imam Husain saja? Jawaban yang blow on ialah kebanyakan itu nanti mungkin hampir setiap bulan kita memperingati syahidnya para imam itu. Tapi itu jawaban yang blow on. Jawaban yang rada pinter ialah karena syahidnya Imam Husain itu mempunyai makna yang sangat istimewa di dalam sejarah Islam. Kesahidan Imam Husain itu membuka kedok kemunafikan, membuka rahasia orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tapi sebetulnya dia merusak Islam. Itu yang membunuh Imam Husain itu orang Islam juga, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yang sholat, saum juga, yang di dalam Al-Quran disebut mukminin juga. Tetapi dengan tindakannya yang drastis menghukum Imam Husain, jelaslah bagi kita pelajarannya yang berharga di situ. Itu karena itu kita peringati. Sebab kalau syahidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya Rasulullah,
Dalam hal kesahidannya saja masih ada perdebatan di kalangan orang Islam itu. Sebagian enggak, itu Rasulullah meninggal biasa saja, enggak kena racun. Karena kalau Rasulullah kena racun, nanti ada pertanyaan berikutnya, siapa yang meracuni Rasulullah? Dan itu bisa kepanjangan, bisa kebablasan. Kenapa meninggalnya Imam Hasan juga tidak diperingati? Karena Imam Hasan meninggal sebetulnya tanpa membuat garis pemisah. Imam Hasan itu meninggal diracun. Dan yang meracuninya adalah istrinya sendiri. Istrinya itu tidak mewakili satu kelompok Islam, tidak mewakili satu kelompok mukminin yang mengatasnamakan Islam. Seperti yang membunuh Imam Husain, itu mewakili kelompok Muslim. Sesudah Imam Hasan kan Imam Husain, jadi udah nyampe. Yang lain-lainnya ke situ itu karena racun dan tidak menjadi sebuah peristiwa yang sangat dramatis. Seperti kematian Imam Husain. Tapi itu mungkin jawaban yang rada pintar. Jawaban yang betul-betul pintar saya tidak tahu. Dalam hadis itu disebutkan man ro'a sultanan jairan. Barang siapa yang melihat penguasa yang zalim. Dulu yang disebut penguasa itu satu orang. Sultan itu satu. Karena dulu tidak ada pembagian kekuasaan. Sekarang itu, Bu, yang disebut sultan itu semua itu. Karena kekuasaan itu dibagi tiga katanya sekarang. Kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif. Itu semua sultan. Itu semua kekuasaan. Kalau sekarang ini yang disebut sultan buat kita ini, yang harus kita perhatikan perilakunya, apakah dia memenuhi kualifikasi seperti disebutkan di dalam hadis itu. Kualifikasi untuk kita tentang. Itu yang harus kita perhatikan itu satu, presiden. Dia pemegang kekuasaan eksekutif. Kedua, DPR. Itu juga sultan-sultan kita itu. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman. Itu juga harus kita perhatikan. Dan kalau kita perhatikan, seluruh kekuasaan itu tampaknya memenuhi syarat. Dalam pandangan saya, mudah-mudahan saya salah. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menyimpulkan seperti itu? Kita bisa pilih dua pilihan kan tadi. Satu, man qada nahbah. Dia loncat ke medan pertempuran. Dia hancurkan itu. Itu ada syaratnya kalau kita memiliki kekuatan yang memadai. Kita disuruh berpikir agak logis. Kalau modal kita cuma pisau dapur, janganlah coba-coba memenuhi bagian ini. Kita ikut yang kedua saja. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka ada yang menunggu. Kita termasuk yang menunggu. Dan yang dimaksud menunggu ialah kita melakukan berbagai perbuatan, mempersiapkan perbaikan ini dengan sejauh yang mampu kita lakukan. Antara lain melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, membina kekuatan kita. Bukan membina kekuasaan kita, membina kekuatan kita, kekuatan umat ini secara ekonomis, secara sosial, nanti mungkin insya Allah secara politik. Karena itu Ijabi kita ini memulai programnya dengan memberdayakan umat itu. Ya, itu mungkin a small step, itu sebuah langkah kecil saja yang kita lakukan. Yang pertama, yang memberi syafaat kepada umat manusia lah, itu adalah para nabi. Dan penghulu dari semua pemberi syafaat itu di antara para nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang memberi syafaat itu bukan hanya para nabi, juga para syuhada. Di dalam hadis disebutkan orang yang mati syahid itu diberikan wewenang untuk memberi syafaat kepada 70 orang di antara keluarganya. Dia bisa memberikan syafaat. Kemudian para aulia Allah, para imam. Para imam juga dapat memberi syafaat. Karena itu dalam doa tawasul kita mengucapkan ya wajihan indallah isfa' lana indallah. Wahai orang yang mulia di hadapan Allah, berilah kami syafaat di hadapan Allah. Kemudian setelah itu orang-orang soleh juga memberi syafaat. Orang tua juga bisa memberi syafaat.
Anak juga bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Dalam doa Imam Ali Zainal Abidin, doa untuk orang tua, kan ada doa yang bunyinya begini, ya Allah, sekiranya ampunanmu itu lebih dahulu datang kepada kedua orang tuaku, jadikanlah itu sebagai syafaat bagiku. Dan jika ampunanmu datang kepadaku lebih dahulu, jadikanlah ampunanku ini sebagai syafaat bagi kedua orang tuaku. Jadi itu orang tua dan anak bisa saling memberi syafaat. Guru bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Murid-muridnya juga bisa memberi syafaat kepada gurunya dengan saling mendoakan. Tentu saja tingkat syafaatnya itu berbeda-beda. Sama saja seperti Allah itu melihat, kita juga melihat. Tapi bukan berarti kita sama dengan Allah. Melihat kita berbeda dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Imam Ali mendiamkan saja? Karena tadi saya menangkap ada dua pertanyaan dalam benak saya. Satu, kenapa itu ketiga orang itu merampas hak Imam Ali? Atau pertanyaannya, kenapa Imam Ali membiarkan terjadinya perampasan itu? Jawabannya itu pernah diberikan oleh Imam Ali. Ada orang tanya juga sama Imam Ali. Ketika Imam Ali masih hidup, orang tanya kepada Imam Ali, Imam, kenapa engkau biarkan ini semua terjadi kalau engkau merasa berada dalam kebenaran? Kemudian Imam Ali berkata, aku belajar dari 7 orang Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Kemudian Imam Ali menyebut, aku belajar dari Yusuf ketika ia berkata, Rabbi inna sijna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai. Aku belajar dari Harun ketika ia berkata, hampir-hampir kaumku itu menindas aku dan membunuh aku. Kemudian Imam Ali menyebut ada 7 orang nabi. Tapi dari itu semua, saya tidak hafal ini hadisnya, apalagi ayat Al-Qurannya yang disebutkan oleh Imam Ali. Tapi yang satu yang saya hafal makna dari situ. Lalu Imam Ali menyebut, aku juga belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah itu berapa tahun itu Rasulullah di Mekah? Rasulullah di Mekah itu 10 tahunan lah. Dan itu Rasulullah tidak melakukan perlawanan apa-apa. Padahal Rasulullah dalam kebenaran itu. Rasulullah diserang, pengikutnya dianiaya. Rasulullah tidak melakukan perlawanan. Dan karena Rasulullah berpesan kepada Imam Ali, nanti umat akan mengkhianatimu. Kalau kamu punya kekuatan, lawanlah mereka. Dan kalau kamu tidak punya, bersabarlah kamu. Imam Ali ingin memelihara persatuan di kalangan kaum muslimin. Dan waktu itu umat masih sangat lemah, baru ditinggalkan oleh Rasulullah. Di berbagai tempat terjadi gerakan disintegrasi. Dan Imam Ali yang ada di pusat kekuasaan tidak ingin menambah proses disintegrasi itu menjadi lebih buruk. Tapi itu yang terakhir itu bukan jawaban dari Imam Ali. Terakhir saya atas nama Ijabi juga mengaturkan terima kasih kepada panitia penyelenggara kursus Mubalighat di tempat ini. Kita ingin akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam kelompok orang-orang yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah, baik gugur sebagai syahid atau dalam posisi menunggu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi sarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala aba abdillah. Assalamu ala al-arwahi allati hallat bifinaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.